Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Julia sebagai Ketua Tim Auditor dan sebagai teller. Saya Septi Swinta, saya auditor 1, yaitu pemeriksaan SOP dan wawancara. Saya Safa Kilandiani sebagai auditor 2, yaitu analisis temuan audit. Baik, kami dari tim audit internal Bank Nusantara ditugaskan untuk melakukan audit operasional pada divisi teller. Audit ini dilakukan karena meningkatnya keluhan nasabah terkait antrian panjang, keterlambatan pelayanan, serta kesalahan pencatatan transaksi harian. Adapun tujuan audit ini untuk mengevaluasi kinerja teller dan kepatuhan terhadap SOP teller. Pada simulasi ini, kami akan melakukan pemeriksaan SOP, observasi proses operasional, wawancara teller, analisis temuan, dan penyampaian rekomendasi. Baik, langsung saja kita mulai pelaksanaan auditnya. Mbak, ini lama banget. Iya, saya dari pagi loh Mbak di sini. Mbaknya nomor berapa? Saya ketiga, Mbak berapa? Saya nomor 1 kok dari tadi belum dipanggil lah. Aduh, gimana saya? Aku udah rasa lagi. Aduh, apalagi saya Mbak, antrian nomor 2 pun dipanggil dari tadi. Antrian teller A1, silakan ke teller 1. Selamat siang, selamat datang di Bank Mandiri. Ada yang bisa saya bantu? Saya punya kartu tunai. Mbak Ibu boleh minta setorannya, slip setoran dan uangnya? Boleh? Saya terima ya Bu. Baik, ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Oh, oke. Terima kasih ya Bu, hati-hati di jalan. Iya. Aduh, salah pencatatan. Gimana ya? Ya, silakan masuk. Selamat siang Bu, Anda semua mulai. Baik, boleh duduk terlebih dahulu, Bu Septi. Baik, jadi saya memanggil Anda ke sini untuk melakukan penugasan audit dan wawancara terhadap divisi teller. Dan ini surat penugasannya, Bu Septi. Saya terima. Baik, jika sudah selesai melakukan observasi dan wawancara, kita akan rapat kembali bersama tim audit. Baik Ibu. Baik, saya langsung saja mewawancarai divisi tellernya Ibu ya. Baik, hati-hati Bu Septi. Baik Ibu. Iya, silakan masuk. Komisi Bu Septi, ada yang mengambil saya tadi. Iya, silakan duduk. Baik, Mbak Rizka, untuk keperluan audit operasional, kami ingin melakukan wawancara singkat terkait proses pelayanan. Apakah Anda bersedia? Tentu Bu Septi. Baik, ini untuk pertanyaan pertama ya, yaitu untuk waktu pelayanan. Berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melayani satu nasabah? Baik, biasanya sekitar 9-12 menit Bu, tapi kadang terlambat karena sistemnya kadang bermasalah atau lambat gitu Bu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, penyebab antrian. Nah, kami menerima laporan terkait antrian panjang. Menurut Mbak, apa penyebab utama? Biasanya karena kekurangan teller juga sih Bu, kan pada jam sibuk gitu. Terus teller juga masih butuh pendamping itu, jadi mungkin butuh pelatihan lagi gitu terhadap teller. Baik, jadi ke pertanyaan ketiga ya, pencatatan transaksi. Apakah penutupan transaksi harian itu pernah terlambat? Beberapa kali, terutama kalau volume transaksinya lagi tinggi atau sistemnya jadi lambat ketika menjelang sore gitu Bu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya, rotasi dan pelatihan.
Kami juga melihat rotasi tugas itu tidak berjalan. Apa ada alasan tertentu? Sepertinya karena staffing terbatas, Bu. Terus pelatihan resminya juga belum ada. Terus biasanya hanya diajari sama teller senior aja sih, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Rizka. Hasil wawancara ini sangat membantu proses audit kami. Iya sih. Mohon maaf itu kalau misalnya emang saya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Septi, Bu Safa. Langsung aja ya kita mulai rapat ini. Jadi rapat audit ini dilakukan karena meningkatkan keluhan nasabah terkait antrian panjang, keterlambatan pelayanan, serta kesalahan pencatatan transaksi harian. Yang tadi sudah saya tugaskan juga untuk Bu Septi untuk melakukan pemeriksaan SOP, observasi proses operasional, wawancara teller, analisis temuan dan penyampaian rekomendasinya. Boleh dipaparkan? Baik, saya mulai dari pemeriksaan dokumen operasional. Saat ini saya sedang meninjau SOP teller dan SOP rotasi tugas. Dari hasil penelusuran awal, saya menemukan beberapa poin penting, yaitu ada 3 poin penting. Yang pertama, SOP menetapkan standar waktu pelayanan teller ini 5-7 menit per nasabah. Kedua, SOP juga mewajibkan rotasi tugas teller setiap 1 bulan. Yang ketiga, pencatatan transaksi harian harus diselesaikan sebelum pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun Bu, beberapa dokumen realisasinya menunjukkan bahwa rotasi tidak berjalan dan ada keterlambatan penutupan transaksi. Saya sudah mewawancarai dan sudah mengaudit sesuai SOP, sesuai yang ditugaskan oleh Ibu Rizka tadi. Ini checklistnya dan ini hasil wawancaranya. Mungkin ini bisa ditandatangan lebih dahulu. Baik, Bu Septi, saya terima laporannya ya Bu. Boleh dilanjutkan lagi Bu Septi untuk analisis laporannya? Baik, saya akan menyampaikan hasil analisis dari seluruh temuan yang diperoleh tim auditor. Yang pertama temuan utamanya, yang pertama waktu pelayanan rata-rata 9-12 menit, melebihi standar 5-7 menit. Yang kedua, antrian panjang disebabkan kekurangan teller pada jam sibuk. Yang ketiga, pencatatan transaksi harian sering terlambat, terutama saat sistem down. Yang keempat, rotasi tugas dan pelatihan teller baru tidak berjalan sesuai SOP. Yang kelima, checklist SOP menunjukkan 3 dari 5 prosedur tidak dipatuhi. Analisis efektivitas, proses tidak efektif karena target pelayanan tidak tercapai. Analisis efisiensi, sumber daya tidak digunakan optimal, atau jumlah teller tidak cukup, SOP tidak dijalankan. Analisis ekonomis, ada biaya lembur akibat penutup transaksi terlambat. Ini akan kami rangkum sebagai dasar rekomendasi. Baik, berdasarkan hasil audit operasional pada divisi teller ini yang tadi kita sudah bahas, saya merekomendasikan untuk menambah teller pada jam sibuk untuk mempercepat pelayanan, membuat jadwal rotasi tugas bulanan sesuai SOP, menyelenggarakan pelatihan resmi untuk teller baru, memperbaiki atau mengupdate sistem agar penutupan transaksi tidak terlambat, lalu menggunakan checklist verifikasi harian untuk meminimalkan kesalahan pencatatan. Seperti itu, Bu Septi, Bu Safa. Baik, saya cukupkan rapat hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Septi, Bu Safa, bagian dari tim audit ini yang telah bekerja sama pada hari ini.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik. Baik, di akhir penutup ini kami akan menjelaskan temuan audit dan rekomendasi. Yang pertama ada ketidakefektifan proses pelayanan teller, keterlambatan pencatatan transaksi, tidak diterapkannya rotasi tugas, dan yang terakhir ketidakcukupan pelatihan. Selanjutnya ada rekomendasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada rekomendasi tim audit. Yang pertama, tambah teller saat jam sibuk. Yang kedua, lakukan rotasi bulanan. Yang ketiga, adakan pelatihan intensif teller baru. Yang keempat, tingkatkan sistem IT. Yang kelima, buat monitoring checklist harian. Baik, di sini saya akan mengajarkan lagi kesimpulan audit. Berdasarkan analisis efektivitas, efisiensi, dan ekonomis, divisi teller Bank Nusantara berada pada kondisi operasional tidak sehat. Akar masalah utamanya adalah kegagalan manajemen dalam menegakkan SOP, terutama rotasi dan pelatihan, dan keterbatasan sumber daya, staffing, dan sistem IT yang secara langsung memicu inefisiensi waktu dan kerugian finansial kecil berupa biaya lembur. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.